rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang hati muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon kita kepada Allah kaum mukminin, kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita bermohon betul kepada Allah kaum mukminin, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah kaum mukminin, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak dari khatib kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, panjang pun usia kita, besar pengaruh kita, tinggi jabatan kita, banyak uang kita, kaum mukminin, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, pasti dan pasti kita akan menjerit kamu. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan berupaya menjadi orang bertakwa. Untuk itu khatib dan kita semua pastikan betul kaum mukminin bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah ini khatib ingin mengajak kita untuk melihat wasiat takwa khatib kepada kita semua. Firman Allah dalam surah Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Ini luar biasa kaum mukminin, Allah informasikan kepada kita semua. Mari sama-sama kita perhatikan, karena apa yang kami sampaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Waqtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, daral akhirah, untuk negeri akhirat. Ini penting kamu ingin perhatikan betul. Waqtaghi, dan carilah, fima ataqallah, dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Kesehatan itu anugerah Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita, jabatan yang Allah berikan kepada kita, ilmu, uang, kesempatan, pikiran, itu anugerah Allah. Itu apa kata Allah? Untuk akhirat kita. Gunakan untuk akhirat kita. Prioritas utama adalah akhirat kita. Kenapa prioritas utama akhirat kita? Karena akhiratlah hidup kita selama-lamanya. Maka ini penting betul kami sampaikan agar khatib memahami ayat ini dan sadar dengan ayat ini. Dan kamu juga seperti itu, paham dan sadar dengan hakikat hidup. Baru Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Perlu juga kita perhatikan bagian kita di dunia. Kita beribadah ke masjid, mohon ampun kepada Allah, beraktivitas setelah itu. Bukan dalam masjid terus juga tidak seperti itu. Juga ada aktivitasnya. Kemudian Allah mengatakan di sini wa'asin kama asallallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Kama ahsanallahu, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaika kepada. Orang yang mendahulukan akhirat, cirinya adalah orang yang selalu berbuat baik, seperti Allah telah berbuat baik kepada dia. Jadi kamu ini bisa rasakan apakah kamu ini telah mengutamakan akhirat atau tidak. Apabila kamu ini telah berbuat baik dengan siapa saja, maka saat itu kamu telah mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini. Kemudian apa kata Allah kamu ini?
wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Apa itu kerusakan kaum mukminin? Apapun yang tidak ikut aturan itu merusak. Hidup ini ada aturannya. Kalau ikut aturan Allah, kita tidak merusak aturan Allah. Sederhananya kaum mukminin kalau ingin tahu apa yang itu merusak, sederhananya untuk membuka pintu, misalnya aturannya buka di sebelah kanan, kita buka sebelah kiri, kita paksakan akan merusak. Yang tidak ikut aturan pasti merusak. Maka orang yang ingin akhirat diutamakannya, maka dia hidup tidak merusak. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, poin ini yang ingin kita tekankan. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak berbuat baik sesama kita. Jangan ada di antara kita membuat kerusakan di muka bumi. Ada beberapa hal yang ingin kami kemukakan dalam kesempatan ini, dan ini banyak terjadi di sekitar kita, dan kita heran kenapa kejadian ini terus berulang-ulang terjadi. Maka di mimbar ini kami sampaikan peristiwa-peristiwa yang berulang-ulang terjadi, dan itu tidak menandakan orang yang mencintai akhirat. Mudah-mudahan minimal pribadi-pribadi kita tidak mengulangi apa yang ingin kami sampaikan itu. Yang pertama, kamu ingin kita melihat iringan-iringan jenazah di jalan raya. Banyak kita lihat iringan-iringan jenazah ini yang merusak kamu ini. Yang dia bawa jenazah, memang Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang meninggal disegerakan. Disegerakan bukan berarti dikejar kamu ini, bukan berarti terburu-buru kamu ini. Kalau kita membawa orang sakit memang harus kita kejar, terburu-buru kita mengantarkannya ke rumah sakit agar dia sehat. Tapi kalau jenazah tidak harus terburu-buru kamu ini. Bahkan Rasulullah mengatakan membawa jenazah itu sesunyi sesenyap jenazah itu. Tapi kita lihat di jalan raya hampir semua iringan-iringan jenazah, ada motor di depannya sebagai komandonya dan dengan suara yang keras-keras, dan dia menghalangi orang-orang yang menghalangi jalan itu. Dia boleh saja meminta jalan boleh saja, tapi jangan dia merampok jalan. Karena jalan itu sama-sama. Iringan jenazah punya hak untuk jalan, orang lain pun punya hak untuk jalan. Boleh mungkin diminta geser sedikit kawan, boleh. Tapi ketika kawan enggak geser misalnya, jangan pula dihentikan. Ini banyak kita lihat. Bahkan Khatib pernah melihat dipukulnya orang yang menghalangi jalan ambulan itu. Itu tidak seperti ini. Ini telah merusak seperti itu. Enggak, Khatib mengajak betul sebagai kita panitia kematian, ketika melepas jenazah sampaikan kepada khalayak ramai, jangan jadi fitnah yang meninggal ini. Dia sudah meninggal tapi menyusahkan orang lain karena iringan-iringan jenazahnya merusak jalan raya. Ini penting kamu ini, karena jelas-jelas Allah mengatakan di sini, jangan kamu wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Iringan-iringan jenazah itu banyak yang merusak di muka bumi. Kebiasaan apa lagi kamu ini yang kita lihat, yang sepertinya dibiarkan begitu saja, membunyikan petasan di malam hari kamu. Membunyikan petasan ya, terutama di malam hari, itu betul mengganggu ketenangan manusia yang ada di sekitar itu. Kalau itu sudah dikerjakan kamu ini, Allah sudah ingatkan, jadikanlah dunia ini untuk kampung akhirat, jadikan kehidupan dunia untuk bekal akhirat, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Berarti orang yang membunyikan petasan pasti mengganggu orang sekitarnya. Orang sekitarnya tidak berani. Dia tahan dirinya. Mungkin dia doakan, ada doa yang tidak baik akan keluar dari orang itu. Tapi kenapa kita masih ada yang seperti itu kemudian? Pada Rasulullah SAW mengatakan, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, maka ialah Islam yang utama. Bukan yang tahajudnya yang banyak kata Rasulullah, bukan yang hafiz Quran kata Rasulullah, tidak. Tapi yang kaum muslimin yang selamat lisan dan tangannya orang lain. Lisannya kaum ini bunyi petasan yang luar biasa besar itu dilakukannya. Maka Khatib betul mengimbau, jangan lagi ada generasi kita yang seperti itu. Sampaikan kepada anak-anak kita, jangan ulangi lagi
peristiwa-peristiwa seperti ini kalau memang ingin selamat hidup di akhirat nanti. Kemudian apalagi yang kita lihat fenomena di tengah-tengah masyarakat kita yang kita tidak mampu untuk melarangnya, membakar sampah yang mengganggu tetangga. Dia berat sekali untuk mengangkat sampah keluar, berat sekali membayar misal 20.000 per bulan untuk pemungut sampah, petugas pemungut sampah 20.000 berat dia. Atau dia merasa sudah membayar iuran bulanan tapi tidak dijemput sampahnya, maka dia bakar sampah itu. Dia bakar sampah itu, asapnya bersebaran keliling tetangga-tangganya. Itu merusak itu kaum mukminin. Jangan lakukan itulah kaum mukminin. Kita mau meninggalkan dunia ini, kita bakar sampah, kita aman di situ. Tapi asapnya mengganggu baik sebelah yang mau tidur. Kemudian kita meninggal setelah itu, kita meninggal dunia setelah zalimi orang lain. Itu tidak main-main. Kamu ini kami muliakan. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahu la yu'minun, wallahu la yu'minun, wallahu la yu'min. Kila wa man ya Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Sahabat bertanya, siapa yang seperti itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hati-hati kaum mukminin, jangan kita anggap ini sepele. Kita membakar sampah asap sampai ke tetangga kita. Rasulullah mengatakan 3 kali, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman kalau perbuatannya mengganggu tetangga. Kemudian apalagi kaum mukminin kita lihat di tengah masyarakat, pesta yang menutup akses jalan utama dan memutar musik keras sampai pagi. Ini tidak dibenarkan kaum mukminin. Rasulullah SAW mengatakan nikah itu sebagian dari iman, menyempurnakan iman kita, dan tidak susah-susah untuk menikah. Cukup ada saksinya, cukup ada walinya, cukup ada petugasnya, selesai nikah. Kalau rezeki kita, buatlah pernikahannya, undanglah orang, tapi jangan ketika mengundang orang lain kita zalimi orang lainnya kaum mukminin. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Maka Allah katakan, jadikan dunia ini ladang akhirat kita. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Kami mari hindari perilaku yang dapat mengganggu orang lain untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang kami muliakan, di khutbah kedua ini kami ingatkan kita firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Itulah hebatnya kita orang beriman kaum mukminin. Allah tuntun kita apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak harus kita kerjakan. Apa kata Allah di sini? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Allah menyuruh kepada orang beriman, insyaallah khatib dan kita semua orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatilah Allah. Wa atiiur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpinmu yang berundang-undang di antara kamu. Ini Allah informasikan kepada kita. Di khutbah pertama nanti sudah katakan, jangan sampai kita membunyikan petasan mengganggu orang lain. Jangan sampai kita membakar sampah asap mengganggu orang lain. Jangan sampai kita menjeraja di jalan, dan jangan sampai kamu begini. Tapi ketika kita korbankan begini, seandainya orang sebelah tetangga kita membakar sampah, asapnya sampai sama kita, jangan pula kita main hakim sendiri kamu begini. Mungkin bisa kita sampaikan dengan cara baik, sampaikan. Tapi kalau rasanya kita sampaikan, dia akan melawan sama kita, akan merusak hubungan silaturahmi kita. Biarkan saja begini. Biarkan saja tetangga kita, anak tetangga kita main petasan kepada kita. Kalau bisa kita dakwahi, kita sampaikan dengan baik agar dia tidak main petasan. Tapi kalau kita sampaikan dia marah, akan putus hubungan silaturahmi, biarkan saja kamu ini.
Karena Allah jelas mengatakan di sini, taatilah hai orang beriman, taatlah kepada Allah. Apa yang Allah suruh kalau kita dizalimi? Taatlah kepada Rasulullah. Rasul, apa yang Rasul lakukan ketika Rasul dizalimi? Di Taif itu Rasulullah dilempar dengan batu, sampai malaikat, bayangkan malaikat tidak sabar. Rasulullah sabar dilempar dengan batu, malaikatnya tidak sabar. Malaikat mengatakan kepada Rasulullah, mungkin Taif ini akan aku lemparkan ke mereka semua. Jangan, kata Rasulullah, mungkin dia belum dapat hidayah, harapannya anaknya dapat hidayah. Ini yang dilakukan Rasulullah. Jadi kalau kita dizalimi kaum mukminin, maafkan kaum mukminin. Kena jelas di sini. Kemudian di sini dikatakan wa ulul amri minkum, dan pemimpin kamu. Kita di daerah kita, pemimpin kita, mungkin di kampung kita RT, ada yang seperti sampaikan ke RT kita, sampaikan ke RW kita, ke Babinsa kita, itu yang kita sampaikan. Hanya sampai di situ ikhtiar kita. Jangan sampai kita main hakim sendiri. Jangan orang menzalimi kita, kita pun menjadi orang yang zalim. Jangan seperti itu, teman-teman. Dan kata ingatkan kita semua hadis Rasulullah SAW. Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya bagi orang lain. Kaum mukminin, kalau belum mampu jadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain, minimal jangan jadikan diri kita penyebab terganggunya orang lain. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan kaum mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup ya Allah maupun yang telah meninggal. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Ya Allah, ikutkanlah antara kami dan mereka dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah karena Engkau lah yang Maha Pengasih. Allahumma ja'al Indonesia aminatan aminan. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri aman dan tentram. Wa jami'i biladil muslimin, dan juga seluruh negeri muslimin aman dan tentram. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Penyayang. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah muslim dan mujahidin di Palestin. Allahumma sabbit imanahum. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka. Wa anzil sakinata ala qulubihim, turunkanlah ketentraman di hati mereka. Wa hadfu fahum, satukan barisan mereka. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Ya Allah, hancurkan kufar dan musyrikin. Allahumma damir Yahud wa Israel. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan Israel. Saya samlahum wa farid jam'ahum, cerai beraikan mereka ya Allah. Allahumma ansur illa mujahidin a'da'ina wa la ta'adil. Ya Allah, menangkanlah mujahidin atas musuh kami, musuh agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allah.